Tabik pun, Ya pun. selamat datang di Suara Bela, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, jumpa lagi bersama kita di podcast Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Hari ini kita akan membahas berbagai topik-topik menarik seputar kebijakan perpajakan di tahun 2022. Ya, bersama saya Imam, saya hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa yang pastinya teman-teman wajib pajak atau warga Bela udah sering lihat, yaitu penjuru pajak Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Pak Ishak. Selamat siang. Apa kabar Pak Ishak? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mas Iman? Saya baik juga Mas. Hari ini Mas Ishak kayaknya tampil beda banget. Iya, semangat ini karena di awal tahun. Awal tahun ya, kita Iya. dengan semangat baru. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu wajib pajak kita dengan semangat yang baru. Oh ya, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu ya Kak ya. Iya, silakan. Ya, sebelumnya kita mulai, saya mau ucapin terima kasih nih kepada seluruh wajib pajak, mewakili pegawai dan pimpinan dari Kanwil DJP Bengkulu Lampung atas kontribusi, partisipasi, kolaborasi, dan kerjasama dari semua wajib pajak yang ada di wilayah Kanwil DJP Bengkulu Lampung sehingga Kanwil kita berprestasi Kak. Iya, hanya target yang diamanahkan ke Kanwil kita itu tercapai. Tercapai 100% berarti ya? Iya, 100% lebih gitu. Kalau nggak salah bukan cuma penerimaan aja nih, untuk informasi banyak sekali ya prestasi lainnya seperti kepatuhan perpajakan. Iya, kepatuhan juga tercapai juga. Tercapai ya, 120%. 120%. Berarti ini berkat kontribusi semua kawan pajak Kak. Dan yang paling utama, seluruh KPP yang berada di wilayah Kanwil DJP Bengkulu Lampung semuanya targetnya tercapai Mas Imam. Itu Iya. yang sangat luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Berarti ini Kita tepuk tangan untuk kita semua ya, semangat ya. baik Pak Ishak, kalau ngomongin awal tahun nih, tadi kan juga udah aku bahas nih banyak banget perubahan-perubahan yang ada di tahun 2022. Iya, betul sekali. Iya, Mas Imam. kira-kira Pak Ishak ini bisa nggak dijeritain, dijelasin ke kita perubahan apa yang ada di tahun 2022 ini? Iya. Baiklah ya. Banyak sekali kawan Bela perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi di akhir tahun 2021 dan itu mulai berlakunya di tahun 2022 ini. Berarti tahun ini ya? Iya. Iya. Tapi sebelumnya itu saya coba ingin membahas dulu sebelum membahas tentang undang-undang HPP yang bulan Oktober kemarin udah disahkan oleh Pak Presiden Jokowi. Wow. Kita bahas dulu yang utama ini tentang Undang-Undang Nomor 10 tentang biaya materai. Karena Undang-Undang Nomor 10 biaya materai itu. iya tahun 2020. Jadi biaya materai itu kan mulai berlaku 1 Januari 2021. Tapi dia ada tahun transisi yaitu tahun 2021. Jadi selama dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 itu materai tempel yang lama itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Iya, masih bisa tahun digunakan. transisi ya? Iya, transisi. Artinya tahun 2022 itu nggak boleh lagi kan? Nah, tahun 2022 mulai kemarin 1 Januari 2022 materai tempel yang nominal 3.000 dan 6.000 itu sudah tidak dapat dipergunakan. Jadi jangan disimpan. Jangan disimpan ya? Iya, karena secara ketentuan materai tempel yang nominal 3.000 6.000 itu sudah tidak dapat dipergunakan di tahun 2022 dan untuk menghindari tindakan di luar ketentuan hukum atau pidana, tolong jangan disimpan dan itu tidak bisa diuangkan, mohon maaf. Dan kalau mau koleksi boleh, Koleksi boleh, boleh tapi koleksi. wajib Tapi pajak- jangan wajib digunakan pajak untuk hal-hal nggak yang boleh digunakan lagi. nanti Nanti saya kena pidana gitu. iya, karena bisa jadi pidana karena logikanya berarti itu ada yang membuat tanggal mundur gitu ya. Jadi mulai 1 Januari 2022 ini itu terkait dengan biaya materai sudah harus menggunakan materai tempel yang nominal 10.000. Yang baru ya? Iya. Nah, perlu saya sampaikan di sini untuk kawan Bela. Di sama juga pembahasan undang-undang HPP, Kementerian Keuangan juga telah mengesahkan ya. Jadi untuk transaksi yang dalam bentuk elektronik, mungkin dengan banyaknya kita kegiatan secara elektronik kan ada juga dokumen yang secara elektronik membutuhkan materai. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 itu sudah diakomodir, jadi ada yang namanya
e-materai. e-materai. Jadi Online gitu ya? Iya, itu di bulan Oktober kemarin udah diresmikan. Jadi kawan Bella tuh bisa membeli. Jadi membeli secara langsung materai elektronik dengan alamat e-materai.co.id. Nah, di situ bisa alamatnya apa Kak? Boleh diulangin? e-materai.co.id. Nah, jadi buat kawan-kawan belinya di situ ya? Iya, itu bisa mendaftar sebagai pribadi atau sebagai distributor. Kalau untuk distributor ada persyaratan-persyaratan lain. Itu bisa dilihat itu, silakan masuk ke laman tersebut. Nah, nanti di situ bisa kalau mau jadi distributor syaratnya apa. Mungkin untuk saat ini hanya ada beberapa bank tertentu yang diizinkan untuk melakukan pembelian di situ. Tetapi kedepannya akan dibuka secara umum gitu. Oke, berarti teman-teman ya bisa gunain melalui website yang tadi disebut. Iya. Kemudian untuk bank-banknya masih bank tertentu nih. Cuma nggak apa-apa, nanti akan berkembang lagi ya. Iya, karena sampai dengan saat ini boleh kita untuk mendaftar. Boleh, semua orang boleh ya? Iya, tapi mungkin untuk transaksi beli belum dibuka. Belum dibuka ya? Tapi yang saya tahu sampai dengan hari ini dipersilakan untuk mendaftar. Ya, mendaftar artinya nanti ketika kita perlukan kita sudah bisa membeli e-materainya. Betul. Ini keren banget ya, inovasi di 2022 ini. Iya. Benar-benar kayak mempermudah nih semua kita ya, nggak perlu lagi datang ke bank, bisa online tadi. Iya. Oke, banyak juga ya Pak. Tapi untuk undang-undang HPP nih, bagaimana kalau kita pelajari lagi Kak? Kita mau belajar lebih dalam lagi, mulai dari subjeknya, kemudian untuk wajib pajak pribadi atau OP, bisa nggak dijelasin Pak perubahan pokok-pokoknya itu apa aja? Jadi Mas Imam bilang subjeknya. Objeknya. Sebenarnya kalau kita mau detailkan undang-undang HPP, bahasanya panjang banget ya. Karena ini baru transisi perubahan. Jadi ya? kita coba singkat dulu kawan Bella terkait dengan apa sih poin-poin perubahan. Kita bagi subjeknya aja. Subjek dulu ya. Ada orang pribadi, ada badan ya. Badan. Sekarang kita mulai dari orang pribadi karena ini yang paling banyak perubahannya di tahun 2022 ini. Jadi apa saja sih poin-poin perubahan yang dialami oleh wajib pajak orang pribadi? Kalau ngomongin perubahan kayaknya udah banyak banget nih gosip-gosip yang beredar di masyarakat. Iya, udah dari awal sebelum RUU HPP ini muncul sudah banyak gosip ya Mas. Udah kemarin sempat viral katanya kalau bayi baru lahir tuh langsung jadi WP gitu. Iya, gitu. Sudah dipajakin gitu ya. Yang baru 1 jam lahir sudah dapat nik, sudah dipajakin gitu. Jadi gimana tuh kebijakannya? Ya, jadi memang betul. Itu yang pertama itu kebijakan nik sebagai NPWP. Tetapi program ini insya Allah sesuai dengan kata dari Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan, beliau langsung mengatakan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia yang memiliki NIK itu dipajakin atau membayar pajak, enggak seperti itu. Jadi untuk membayar pajak tetap mengikuti harus ada persyaratan subjektifnya, ada persyaratan objektifnya. Dua-duanya harus ada, nggak bisa cuma subjek aja tapi dia objeknya nggak ada, nggak bisa. Berarti harus balance nih, benar-benar harus seimbang antara subjektif dan objektif. Iya gitu. Tapi ini kenapa NIK berubah menjadi NPWP itu untuk mempermudah aja masyarakat. Jadi nanti coba kita bayangin ke depannya kan sudah banyak tuh layanan pemerintah itu harus wajib mengisikan NIK dan NPWP. Nanti ke depannya kita cukup hanya mengisi NIK aja. NIK perlu aja lagi cukup ya? Karena NIK kita sudah sebagai NPWP. Berarti NPWP yang mungkin wajib pajak itu udah punya NPWP yang 16 digit ya? Iya. Itu nggak perlu lagi berarti? Ya, dalam tahap ini kan masih dipersiapkan infrastrukturnya. Tapi nanti ke depannya insya Allah tahun 2023 itu nanti NIK untuk WPOP itu berlaku sebagai NPWP. Jadi NPWP yang lama yang 16 digit nanti hilang. Nanti di dompet kita itu hanya ada KTP doang. KTP juga udah termasuk NPWP. Iya, jadi lebih tipis dompet kita gitu. Tipis tapi multifungsi. Iya. Mungkin untuk yang kedua, perubahan yang kedua ya, yaitu sesuai dengan azas keadilan dan kegotong royongan, maka di Undang-Undang HPP ini ada perubahan tarif dan ada perubahan lapisan
pajak. Dimana di sebelumnya yang kita tahu ya kawan Bella itu lapisan pertama itu sampai dengan 50 juta dikenain tarif 5%. Nah, Iya, betul. undang-undang HPP ini mulai berlaku 1 Januari 2022 ya. Jadi 1 Januari 2022 itu lapisan terendahnya naik. Jadi Naik bukan jadi berapa, Kak? bukan 50 juta tapi jadi 60 juta. Wow. Jadi Berarti itu kalau naik orang-orang pajaknya naik apa turun tuh? ya turun lah. Turun ya, berarti. Karena penghasilan sampai dengan 60 juta itu Itu enggak naik 5%. Oh, 5%. Kalau dulu kan sampai 50 juta, di atas 50 juta kan 15%. Nah, berarti kan selisihnya lumayan itu. Wah. 10% lebih. Walaupun sampai dengan 60 juta karena berdasarkan data lapisan masyarakat yang penghasilannya rendah itu banyak. Sangat banyak. Jadi makanya ini azas keadilan. Jadi atas kebijakan pemerintah dan masyarakat maka lapisannya itu dinaikin sampai dengan 60 juta. Jadi selisihnya 10 juta ya? Iya. Berarti dalam hal ini pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Iya, itulah azas keadilannya. Terus juga dulu lapisan tertinggi. Nah, lapisan tertinggi ini kalau dulu kan sampai dengan 500 juta. Di atas 500 juta itu langsung kena 30%. Nggak, Ya, jadi sekarang gimana, Kak? nah, kalau saat ini ada batasannya. Jadi 500 juta sampai dengan 5 miliar tetap 30%, tapi di atas 5 miliar itu udah kena lapisan bawah yaitu sebesar 35%. Nah, tujuannya ini tadi azas kegotong royongan. Azas kegotong royongan. Iya, jadi semakin besar penghasilan masyarakat atau yang bersangkutan, maka kontribusi dia harusnya iya dong. logikanya lebih besar lah gitu. Iya dong. Harusnya kalau misalkan duit kita banyak nih, kita juga harus lebih lebih kontribusinya lebih tinggi daripada sebagai daya pikul gitu kan. Nah, Nah, itulah yang rendah kita kurangin, yang banyak yang tinggi, itu kontribusinya harus dilakukan. harus naik juga ya. Karena logikanya dalam masyarakat itu tidak akan mungkin ada orang penghasilannya tinggi kalau tidak ditopang oleh masyarakat yang penghasilannya rendah. Karena harus balance ya, negara ini kita sama-sama, makanya dengan azas keadilan dan kegotong royongan maka dibentuklah lapisan baru yaitu di atas 5 miliar dikenakan tarif baru sebesar 35%. 35% ya. Ini cukup adil lah ya. Iya, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, sebenarnya dengan negara-negara Asia iya, gitu. Contohnya Singapura aja untuk lapisan pajak ini itu masih bisa ibaratnya masih bisa bersaing lah, bukan berarti kita lebih tinggi apa lebih rendah, Pak? Dibilang lebih rendah juga enggak. Ada negara ASEAN kita yang lebih rendah dari kita. Tapi kita artinya menengah lah, masih bisa bersaing. Karena kita masih ada fasilitas yang lapisan rendah ya, 5% sampai dengan 60 juta. Jadi kalau penghasilan dia 6 miliar, itu kan dikenain dulu lapisan rendah sampai 60 juta kan cuma dikenain 5% gitu kan. Dia nikmati juga gitu kan. Benar. Jadi setiap orang bisa nikmatin. Iya. Jadi benar tuh yang dikatakan Pak Ishak, asas ketidakadilan, asas keadilan dan asas gotong royong. Itu semua diterapkan pada undang-undang HPP ini. Iya. Terus yang kedua ya. Ya, selanjutnya ketiga. Yang ketiga ini kalau dulu natura atau natura itu kenikmatan ya, kenikmatan tidak dalam bentuk uang ya. Itu yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Di aturan lama itu bukan merupakan objek pajak. Bukan merupakan objek pajak. Iya, atau bahasanya non taxable kan. Dan atas biaya itu tidak dapat dibiayakan atau non deductible. Nah, di undang-undang HPP ini kawan adalah perlu diketahui bahwa ketentuan tersebut dicabut. Jadi dicabut. Jadi natura atau kenikmatan tersebut itu menjadi objek pajak. Oh, yes, yang kemarin ya sebelum undang-undang HPP itu ada itu tidak termasuk objek pajak, tapi di undang-undang HPP ini ketika terbit udah menjadi objek pajak. Iya, karena gini. Tujuannya gimana tuh, Pak Ishak? Pada intinya di dalam kenyataannya yang menerima kenikmatan natura itu rata-rata pegawai high class ya. Iya, maksudnya yang dari perusahaan direktur, komisaris, manajer dan level-level menengah ke atas. Misalnya contohnya direktur dapat tunjangan misalnya sewa kendaraan. Nilai sewanya 15 juta per bulan. Berarti kalau 15 juta per bulan mobilnya mobil bagus dong kan? Dia bisa nikmatin gitu kan. Bisa nikmatin. Kan dia nikmatin itu. Nah, kalau dulu kan itu bukan objek pajak dan bagi perusahaan itu tidak bisa dibiayakan. Nah, sekarang demi azas keadilan karena atas upah, atas gaji itu kan dikenain PPh. Iya, atas upah. Atas
kenikmatan itu kan yang nikmatin itu. Itu tanpa dikenakan pajak tuh. Iya, kan tidak adil. Nah, maka atas itu oleh pemerintah di Undang-Undang HPP ini dikenakan pajak sebagai ya. objek. Tapi bagi perusahaan itu sebagai dapat dijadikan biaya. Biaya pengurang gitu ya. Nah, tapi selain itu kalau pajak bela, selain dengan ketentuan tersebut yang jadi objek pajak, masih ada kenikmatan natula yang tetap bukan objek pajak, yaitu Apa tuh? apabila kenikmatan itu diterima oleh seluruh pegawai. Oh, berarti adil ya. Adil, kalau tadi direktur, komisaris, tapi ini kalau seluruh pegawai dia Ya, nanti bisa jadi- misalnya seluruh pegawai dapat uang sewa, Oh, nah, berarti masuk kategori itu. Nah, biasanya yang diterima oleh seluruh pegawai itu bisa makan, minum, rokok, seluruh pegawai dapat. Dari Dapat. itu sampai ke OB-nya tuh dapat. lapisan Nah, maka itu terbawah. atas kenikmatan natula itu bukan objek pajak. Terus juga ada ketentuan-ketentuan lain. Artinya di dalam yang bukan objek pajak tetap mengandung sistem keadilan. Jadi apapun ketentuan yang dibuat pemerintah tetap berkeadilan gitu. Karena Tujuannya itu ya adil ya. iya, karena pelaku usaha akan lihat ini Indonesia ini dalam hal pemungutan pajak adil atau enggak. Karena kalau kita hanya main semuanya dipajakin, nanti nggak ada lagi mau investasi di Indonesia. Iya, Kayak gitu ya kan Bella. Tetap pajak itu Memperhatikan sisi peran investasi. dalam hal untuk investasi gitu. Selain adil juga memperhatikan pertumbuhan ya. Iya. Terus tadi yang ketiga ya. Iya. Sekarang yang keempat ya. Ada lagi? Banyak. Banyak. Orang pribadi banyak nih. Banyak ya. Yang Apa tuh keempat. yang keempat? Ini khusus untuk orang pribadi UMKM. UMKM pengusaha-pengusaha Iya, yang baru yang- merintis. Iya, merintis atau sudah jalan. Heeh. Yang mereka menggunakan memilih ketentuan pajak PP23 maksudnya. PP23 itu kalau nggak salah Iya. PPh final yang 0,5%. Iya, atas objek Iya. tertentu yang 0,5%. Nah, apabila dia menggunakan itu di tahun 2022 mulai dari 1 Januari kemarin, Hmm. itu ada batasan tidak kena pajaknya atas omsetnya. Wah, ini Ini kesempatan penting ini karena Ini itulah peran pemerintah dalam hal untuk melindungi ekonomi ya. ekonomi betul Ekonomi betul. masyarakat menengah bahwa biar mereka tetap tumbuh gitu. Jadi untuk pelaku orang pribadi UMKM itu ada batasan yaitu sebesar 500 juta. Jadi omsetnya akumulasi dalam 1 tahun sampai dengan 500 juta. Ini akumulasi lah. Akumulasi total berarti. Ya. Kalau dulu kan tanpa akumulasi 4,8 M ya. Langsung bayar. Oh, langsung Apapun bayar. omsetnya langsung dibayar. Langsung Karena dibayar. kasihan baru mulai usaha langsung pajakin gitu kena ya. pajak ya. Nah, Baru mulai sekarang- sebulan udah kena pajak. Tapi yang sekarang ini enggak. Enggak lagi. Enggak lagi ya. Tetap ada apa? Ada batasan. 500 berapa tadi Pak Ishak? Akumulasinya 500 juta. 500 juta 1 tahun. Jadi misalnya contoh ilustrasinya bulan Januari omsetnya misalnya 200 juta. 200 Nanti juta. selama Januari dia nggak bayar. Ya, karena belum 500. Iya. Eh, Bulan Februari misalnya sama 200 200 juta, juta. 400, 400 belum sama. bayar lagi. Bulan Maret turun misalnya omsetnya Oh. jadi 100 juta. berarti 500. 500 belum bayar. Belum. Nanti di bulan April misalnya dia dapat omset naik misalnya 200 juta, maka di bulan April itu baru dia bayar. Oh, berarti ketika dia melebihi 500 juta. Iya, maka tadi akumulasi dan itu berlaku setahun. Tahun depan mulai dari tahun. Oh, berarti tahun depan reset lagi. Ini set lagi mulai dari Belum nol. tahun 1 tahun aja ya. Iya, nanti kalau dalam 1 tahun omsetnya ternyata di bawah 500 juta, maka tidak ada yang dia bayar. Wah, ini kesempatan banget nih buat Iya, logikanya UMKM. kalau setahun 500 juta berarti sebulannya berapa rata-rata? Bisa jadi 40 juta atau 45 juta kira-kira begitu. Iya, jadi kalau pedagang kecil yang omsetnya taruhlah sebulan rata-rata 1 juta, Oh, 1 juta. itu nggak perlu bayar pajak kan? Iya, sebenarnya ya kalau bayar pajak kan kurang adil ya, Pak ya. Iya, itu dia berapa tadi? Yang Kalau keempat. Nah, sekarang yang kelima ya. Kelima. Ini aku pribadi memang banyak poin perubahan. Banyak. Nah, yang Apa kelima tuh, ini Pak Ishak? yaitu program pengungkapan pajak sukarela PPS. Ini kayaknya yang lagi viral, Lagi hit, hits iya. viral ya. Ah, Kalau kawan pajak lihat medsos kita, medsos Kanwil Jepung Lampung atau Dirjen Pajak RI, banyak nih yang lagi ngomongin PPS, PPS. itu. Apa sih PPS itu? Dari tadi program pengungkapan Pengungkapan pajak sukarela. sukarela. Jadi kalau pajak bela ini perlu diketahui karena PPS ini waktunya hanya sebentar. Sampai kapan, Pak? Kira-kira? Sampai 30 Juni 2022. Wah, bentar selesai banget. itu tidak ada lagi PPS ini. 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan Nah, aja jadi nih. di sini intinya PPS itu kawan pajak bela jika kawan pajak bela selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 itu memiliki penghasilan, tapi atas penghasilan tersebut belum dilaporkan sepenuhnya dalam SPT tahunan atau dalam SPT tahunan. Kan logikanya kalau kita punya penghasilan ya kalau pajak bela
itu kan harus ada yang dilaporkan ya. iya dilaporkan, ada yang jadi kita konsumsi, ada Iya. yang menjadi aset kita, Betul. logika gitu. Betul. Nah, atas yang menjadi aset kita itu kan kita laporkan dalam SPT tahunan. Iya. Nah, apabila kita tidak laporkan dalam SPT, ternyata misalnya usaha kita ini lancar, bagus, dan banyak penghasilan, artinya kita punya aset yang banyak gitu. Tapi kita laporkan dalam SPT tahunan, hasil kita yang kecil, aset kita turun kecil. Nah, itu berarti kan ada yang belum diungkap. Iya, ada yang belum dilaporkan ya. Nah, itu apabila- bisa kesempatannya bisa di sini ya, Pak? iya, karena apabila diketahui oleh kita, Oleh Dijen Pajak. Dijen Pajak, itu sanksinya lumayan. 30% loh Bang. Berapa? 30% 30%. atas aset yang belum Diungkap tadi ya. Berarti bayar pajaknya kalau nggak diungkap ini 30%. 30%. Lumayan ya, Tambah lumayan sanksi banget, Pak. lagi. Nah, mumpung ada PPS ini, kita berubah untuk menjadi baik ya. Berarti kita ngasih kesempatan ke kawan bela ya. Kawan Iya, bela. karena perlu diketahui Kambela, Direktur Jenderal Pajak saat ini sudah punya suatu sistem. Kita Apa tuh sistem? ada automatic exchange informasi. Jadi kita dengan negara-negara lain itu sudah otomatis Oh, itu membutuhkan data keuangannya. Oh iya. Iya. Terus di luar itu lagi kita juga ada yang nama di dalam, data di dalam. Jadi ada 38 instansi sudah bekerja sama-sama kita, itu kita sudah dapat datanya. Berarti semua data-data itu udah ada di Sudah kita. ada. Nah, maka Berarti sebelum sebelum eksekusi diungkap ya, aja. sebelum diungkap ya. Iya, sebelum itu kita gunakan, kita kasih kesempatan kepada masyarakat kawan bela. terutama yang memang diberikan kelebihan atau keluasan dalam berusaha sehingga secara ekonomi memiliki kemapanan tetapi belum patuh dalam hal pelaporan pajak. Nah, maka saat ini kalau memang belum lapor sama sekali silakan lapor SPT tahunan tahun 2020. Nanti atas harta yang dimasukkan itu hanya cukup yang diperoleh tahun 2020. Harta-harta sebelumnya itu menjadi objek PPS. Betul. Nah, untuk lebih detailnya nanti kawan pajak bela bisa mengikutinya Pak, di media sosial atau nanti kita ada juga buka kelas pajak gitu. Kalau untuk Kanwil itu tiap hari Senin. Tiap Jadi- hari Senin buka kelas pajak. Iya, kelas pajak Ya, terkait jadi kawan dengan bela PPS. nih, dengerin nih. bisa join ya. Iya, bisa join kelas. Pengen tahu lebih detail apa sih itu PPS. Nah, kemudian juga Selasa sama Kamis itu kantor pusat. Kantor pusat Ditjen Pajak RI. Iya, langsung dengan kantor pusat, dengan tim kita di kantor pusat. Kalau Rabu dan Jumat, kalau Rabu itu KPP. KPP ya. Iya, KPP. Kita sudah bagi jadwalnya, jamnya. Nah, kalau untuk Jumat itu KP2KP. Gitu Mas Imam. Berarti dari Senin sampai Jumat tuh lengkap banget. Lengkap tuh. full, Lengkap ada full ya. Karena ini hanya waktunya sebentar. Karena Jadi kawan bela tinggal pilih aja. tinggal pilih Misal- waktunya mana. Waktu mana? Waktu ada lowongnya di mana, silakan. Misal aku hari ini ada mengantar anak les. Berarti besok kosong. Oh bisa Bisa ya, datang. bisa ya. Berarti Nah, kita kasih kesempatan nih. iya, karena kalau nggak dikasih kesempatan nanti ke depannya nanti nyalain lagi. Ini dulu kami nggak pernah dikasih tahu kalau ada program PPS ini ya, gitu Mas Imam. Jadi PPS ini ya menguntungkan lah buat wajib pajak orang Iya. pribadi ya. Nah kalau ngomongin subjek ya, tadi kan subjek itu ada orang pribadi, ada badan. Ya. Nah, kalau orang pribadi kan kebijakannya udah ada 5 kalau nggak salah. Ya, ada 1, 5. 3, 5. Nah untuk badan kira-kira ada nggak Pak Ishak untuk kebijakan yang baru gitu? Kalau badan sebenarnya secara umum tidak banyak perubahan. Tidak banyak ya, tapi ada. Ada. Yang pertama itu terkait dengan tarif ya. Kalau Tarif sebelum tarif PPH atau PPH badan. PPH Kalau badan ya. sebelumnya itu kan direncanakan Pasal tahun berapa tuh Pak Ishak? pasal 29. Pasal 29. Pasal 17 maaf. Oh 17 ya. 29 itu nanti pas akhir tahun ketika Oh, orang betul. bayar kan. Jadi tarif pasal 17. Jadi sebenarnya di awalnya untuk PPH badan ini tahun ini mau diturunkan jadi 20%. Turun dari sebelumnya berapa? Ya direncanakan awal itu Oh. sebelum undang-undang HPP ini di undang-undang sebelumnya, tetapi dalam kenyataan secara ekonomi secara makro regional ternyata kalau kita pakai 20% itu dengan asumsi pasal 31E hapus. Betul. Itu tidak mungkin karena secara global itu rata-rata di negara tetangga itu semuanya di atas itu untuk badan. Oh, berarti kita menyesuaikan ya? Iya, karena kita nggak mungkin juga jadi yang paling rendah karena kalau paling rendah kan tanda tanya ini negara ini mau maju atau enggak, nanti infrastrukturnya ada enggak, kita middle lah, tengah gitu. Ini pajak Tapi kan berkeadilan gitu. Untuk biaya infrastruktur kita kan? Iya, Oh. demi untuk kemudahan berusaha untuk wajib pajak sendiri. Nah, jadi maka ditetapkanlah
untuk tahun 2022 ini tetap sama. Tetap Jadi sama kayak tahun lalu. 22%. 22%. Jadi kedepannya untuk PPh Badan itu tetap 22%, karena memang untuk secara ekonomi makro ya, wilayah ya, secara makro untuk wilayah mungkin untuk Asia dan juga apa ya, Australia yang paling dekat kita sama negara Eropa itu paling wajar sih 22%. 22%. Tapi bukan hanya itu, yang paling penting adalah kalau pajak bela pasal 31 ini tetap ada. Jadi apa itu pasal 3? Nah, ini yang paling penting ini untuk wajib pajak badan, yaitu diskon 50% untuk omset sampai dengan 4,8 miliar. Jadi Diskon 50%. 50%. Oh, lumayan Tapi nih, lumayan. pajak itu bukan 22%, tapi sebesar 11%. Berarti 22% dikali 50% 11%. Iya, tapi ada syaratnya memang. Untuk Ada yang syaratnya. pasal 31 ini untuk omset yang UMKM juga. Jadi kalau UMKM, bahasa ada batasan, berarti ada batasan. iya, UMKM itu sebenarnya kalau secara ekonomi itu omset 50M itu dikategorikan menengah UMKM. kecil. Ya. Berarti 50M. UMKM 50M paling kecil. Iya. Paling gede ya. Iya, 50M omsetnya, tapi yang dikenakan diskonnya itu omset penghasilan kena pajaknya itu sampai dengan 4,8. Berarti 4,8 sampai 50M itu dapat diskon. Iya, jadi Yes. gini, ngitungnya sederhana gini. Ketika omset dia di bawah 50M omset kotornya, misalnya 48M lah. 48M satu tahun. Ternyata setelah dihitung pendapatan sama biaya-biaya, Biaya-biaya. dapatlah penghasilan neto ya. Iya. Nah, penghasilan netonya ternyata misalnya 8M. 8M netonya. Nah, Oke. 8M itu ada dua target nanti. Yang pertama yang diskon. Jadi diskon tadi kan sampai 4,8M. Nah, jadi 4,8M dulu baru dikalikan 11%, sisanya baru dikalikan 22%. Oh, berarti diskonnya ada batasan. Iya. Seperti yang dijelasin Pak Isak ya, Pak ya. Tapi kalau pelaku usaha badan yang omsetnya kan 4,8 omset kotor itu. Omset bersih. Bersih. Kalau omset bersihnya di bawah itu ya bayarnya cuma 11% Mas. Iya, lebih murah lagi ya. Iya, nah secara Itu apa diskon itu untuk selamanya apa tahun ini aja? selamanya kayaknya. Selamanya. Wah, berarti ini- tarif 20% selamanya. Nah, intinya harapan pemerintah pelaku usaha itu tetap bisa tumbuh gitu. Dia tidak selamanya menikmatin, harusnya kan berkembang naik terus ya. Iya, omsetnya naik karena kontribusi juga semakin besar. Betul. Kalau sudah di atas 50M berarti kan usahanya udah besar tuh. Besar. Nah, maka dia sudah harusnya ya pilihan dong sama yang lain juga. biar Yang bisa baru naik. merintis ya. baru Iya, berkembang. jadi dia sudah bayarnya full 22% dan termasuk 22% termasuk yang untuk kalau kita wilayah regional termasuk yang bagus itu. Iya. Karena dengan 22% infrastruktur bagus, mereka berusaha juga Berarti nyaman, untuk lancar. kemajuan bangsa juga ya. Iya, timbal baliknya tetap kembali ke wajib pajak sendiri gitu. Iya. Kalau itu Tadi yang baru yang pertama ya, Iya, badan ya. pertama. Ada lagi Pak. Iya, selain yang tak lihat ya. Terus yang kedua, nah kedua kaitannya tadi yang pertama tadi yang apa namanya biaya atas natura tadi, gimana dalam natura. Nah itu juga bisa dibiayakan. Kalau sebelumnya kan tidak bisa dibiayakan, Betul. yang sekarang bisa dibiayakan. Biaya sebagai pengurang tadi. Iya, jadi cost juga jadi bisa. Jadi cost. Terus yang ketiga, ini terutama untuk yang badan yang sebagai PKP. Tapi ini juga untuk OP sebagai PKP bahwa Berarti yang mulai PKP. mulai 1 April 2022 itu tarif untuk PPN naik menjadi 11%. Oh, kalau tadi segi PPH sekarang PPN. Ya, saya singgung aja karena ini kan terkait dengan badan ya. Iya, betul. Nah, tapi ada juga nanti terkait dengan kemudahan-kemudahan untuk PKP dalam hal PKPN-nya. Nanti itu nanti di PPN. Dan yang keempat, Mas Imam, ini terkait dengan poin perubahan untuk wajib pajak badan, yaitu adanya SPT unifikasi. Apa tuh SPT unifikasi? Nah, jadi mulai 1 Januari 2022 ini, tapi ada masa transisi ya. Itu mulai diberlakukannya SPT unifikasi. Memang ada beberapa KPP yang sudah dipilot wajib untuk terkait dengan SPT unifikasi ini. Nah, untuk yang belum itu ada masa tanggal itu sampai dengan masa Maret 2022. Nah, SPT unifikasi ini Mas Imam itu gimana tuh? memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan. Jadi ketika mereka pelaporan itu tidak terlalu banyak lagi aplikasi.
Jadi spesifikasi ini untuk PPh pasal 22, Kedua, pasal 15, 15, pasal 23, 4 ayat 2 dan 26. Jadi berarti WP laporin satu kali aja gitu? iya, satu kali aja, semuanya sudah ada di situ. Dan apabila misalnya dalam satu jenis pajak itu banyak, itu cukup dibuatin satu dipotong. Wah, ini sederhana banget nih. Berarti Iya. buat wajib pajak nggak perlu banyak lagi ya? Iya, itulah. Dan nanti harapannya ke depan nanti semua aplikasi yang ada di Tertenda Pajak itu memudahkan wajib pajak, lebih simpel. Iya. Jadi wajib pajak lebih punya banyak waktu. Iya, untuk mengembangkan usahanya. Usahanya betul. Berarti fokusnya ya cukup laporin satu kali, kemudian fokus usaha yang lain. Iya, nanti silakan kawan Bella atau wajib pajak untuk mencari info lebih tahu terkait dengan SPT unifikasi. Ya, kalau kita ngomongin SPT unifikasi kan PPH. Selain PPH kan ada PPN tuh. Iya, Mas Imam, Terkait betul. PPN ada nggak perubahan Pak Isa? Nah, kalau untuk PPN sendiri ya Mas Imam ini Iya. di Undang-Undang HPP ini mulai berlaku 1 April 2022. Oh, 1 April. Berarti Jadi- berapa bulan lagi ya? Sebelum kita 3 bulan lagi. 3 Tapi bulan kita lagi. perlu tahu nih, Perlu siap-siap belajar. kita harus tahu dulu latar belakang kenapa sih ada perubahan di PPN ini. PPN. Nah, paling penting ini latar belakangnya itu adalah indikator kemampuan pemerintah dalam hal mengkolek penerimaan PPN itu baru 63% dari Total 100%. ya maksimal dalam hal pemungutan PPN. Jadi Jadi indikatornya ini, success rate rasionya. iya, jadi hitungannya itu penerima PPN dibagi dengan produk domestik bruto yang memang dikenai PPN. Jadi bukan global, bukan. Jadi PDB-nya itu sudah dipilah yang memang merupakan objek PPN. Berarti Jadi, sebenarnya ini untuk memaksimalkan PPN juga ya? iya, kalau Tapi, dulu kan indikatornya domestik bruto secara total itu tidak, padahal semuanya tidak ada ada objek PPN-nya. Nah, kita baru 63%. Masih 63%. ada 37% lagi yang belum. Nah, Berarti ini harus dimaksimalkan oleh iya, negara, pemerintah. 37% ini yaitu karena tadi banyaknya fasilitas. Jadi adanya fasilitas, itu juga ada juga non BKP ya. BKP ya, fasilitas non BKP. Nah, banyak banget nih gosip-gosip atau hal-hal yang viral nih kalau ngomongin PPN fasilitas. Ya, sebelum Katanya sembako tuh mau dikasih PPN, benar nggak Pak Isan? sebenarnya kalau kita balik ke undang-undang, semuanya itu merupakan objek pajak. Objek pajak ya. Cuman Itu dulu yang sebelum HPP. Iya, kalau sebelumnya banyak itu. Banyak. Kalau sekarang ini dengan undang-undang HPP semuanya itu dijadikan objek pajak dulu. Nah, setelah jadi objek pajak, nanti dipilah yang mana memang secara ketentuan itu Memang layak untuk jadi objek pajak. ya ada yang memang masyarakat luas secara umum menggunakan. Nah, demi kepentingan pemerintah, maka tetap itu dikasih fasilitas pembebasan. Mungkin ada contohnya nggak kalau terkait dengan Nah, contohnya yang paling simpel ini misalnya dulu sempat heboh ya. Kita heboh. kasih contoh misalnya daging wagyu. Daging wagyu tuh heboh itu. Iya, daging wagyu itu Harganya kan mahal banget tuh. satu slice itu bisa 2 juta loh. 2 juta. Itu perlu kamu aja tahu. Nah, daging wagyu itu apakah kita mengkonsumsi semua? Enggak kan? Enggak, cuma orang-orang kalangan tertentu. Nah, atau orang kaya gitu. Tadi dibalik dengan di awal saya bilang ajas, keadilan dan kegotong royongan. Nah, dengan ajas itu kan secara itu nggak adil kan? Betul. Sebenarnya harusnya yang bersangkutan tuh ada kontribusinya lah untuk buat negara kan. Nah, makanya untuk yang daging wagyu khusus tuh kemungkinan besar itu dikenakan pajak. Nah, untuk mengenakan pajak kan harus dijadikan objek pajak dulu. Nah, dengan undang-undang HPP semuanya dikembalikan menjadi objek pajak. Nanti setelah itu ada diatur lagi beberapa ketentuan yang memang bukan objek pajak. Misalnya seperti ini ya, Mas ya. Iya, gimana Pak? Barang kebutuhan pokok. Nah, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial itu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Pembebasan PPN. Iya. Berarti Karena, ya memang layak. Iya, tapi yang di umum ya. Tapi kalau untuk jasa pelayanan kesehatan yang sifatnya khusus ya kayak kecantikan, kan ada orang pengen cantik langsung tuh, sampai dia mengeluarkan biaya sampai 400 jutaan ya. Mahal. Nah, mahal. Nah, itu kan seharusnya selayaknya dia berkontribusi juga nih buat Buat negara. Buat negara. Tapi kalau yang jasa pelayanan medis umumnya ya enggak.
Bahkan namakan masuk kayak dalam begitu dokter gigi, sakit gigi. Iya, cabut gigi aja masa dikenai PPN. Enggak, Iya, tetap harusnya itu adil. Iya, tapi kalau demi estetika dia pelayanan giginya kasih gigi yang palsu yang khusus ya Mas. Iya, yang kayak gigi emas gitu. Gigi emas gitu yang mungkin satu giginya bisa 10 juta, 12 itu juta. mungkin kena juga ya. Nah, jadi kemudian ada juga yang memang dikecualikan. Dikecualikan dari objek PPN. Iya, yang pertama itu adalah makanan, minuman yang disajikan di hotel. Jadi makanan minum karena sudah dikenakan oleh pajak daerah sih. Ya nggak mungkin double ya. Iya, kemudian uang, emas batangan untuk kepentingan devisa negara itu juga bukan. Jasa keagamaan, nah ini. Aku kan seorang ustadz ketika diminta tausiah dikenai PPN, Pak. Ini pembayaran ada PPN-nya, Pak. Honor gitu. PPN kan kasih juga panitia Iya, dong, nambah pas lagi kan. Mungkin nggak mau juga orang jadi apa jasa kamu jadi ustadz lagi nih. Iya. Padahal kan untuk membantu. Mahal katanya ustadz gitu kan. Nambah 10, nambah 11% lagi. Enggak. Nggak gitu ya, nggak gitu ya. Enggak seperti itu. Karena dia bukan. Kemudian jasa kesenian dan hiburan. Nah, itu juga dikecualikan, bebas dikecualikan ya. Iya, bukan CKP ya. Kemudian jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah. Nah, jasa oleh pemerintah ini misalnya kalau kita mau buat IMB itu kan ada biayanya. Iya. Nah, itu ada bukan jasa. objek PPN, jadi tidak ada Pak ada PPN-nya enggak ya. bayarnya sesuai dengan jasanya. Tapi kalau NPWP Pak gratis ya. Jadi Iya. kawan pajak NPWP apa? Gratis. Gratis. Pokoknya semua layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari pusat sampai ke yang paling kecil KP2KP itu gratis. Gratis. Jadi tidak ada satupun biaya yang atas pelayanan yang kami berikan kepada wajib pajak itu ada biayanya. Berarti tidak memang ada. gratis ya kita ya. Gratis dan jangan sekali menawarkan, menawarkan atau pokoknya gratis. Gratis. Semuanya diterima oleh wajib pajak tanpa ada 1% pun biaya. Berarti memang gratis ya? Iya, Selain itu kan wajib bela. jasa apa lagi Pak Ishak? Nah, kemudian tadi apa jasa yang disediakan oleh pemerintah ya. Selanjutnya Gratis. itu jasa penyediaan tempat parkir. Ini sudah jadi apa ranahnya pajak daerah. Kemudian jasa boga dan catering. Berarti itu dikecualikan ya? Iya, terus selanjutnya terkait dengan poin perubahan dari PPN ini yaitu tarifnya nanti 1 April 11% dan direncanakan tahun 2025 itu menjadi 12%. Tapi Naik tetap memperhatikan kondisi ekonomi gitu. Berarti balik lagi ke tujuannya untuk keadilan dan kemajuan bangsa gitu. Iya, karena untuk membangun bangsa dan negara ini itu butuh biaya. Mungkin semua kawan pajak bisa berkontribusi. Nah, selain itu untuk kemudahan dan kesederhanaan dalam penggunaan PPN barang sektor tertentu nanti ada yang namanya PPN Pinal. PPN Pinal itu gimana tuh? Nah, PPN Pinal tadi bilang saya kasih contoh terkait dengan jasa pendidikan ya. Iya, betul. Nanti semua jadi objek pajak, teman untuk jasa pendidikan yang sifatnya berlaku umum itu bukan objek pajak. Tadinya dikasih khusus fasilitas yang mahal gitu ya. Nah, ya ada sekolah yang biaya per bulannya itu bisa 7 juta sampai lebih, bisa 20 juta sampai berapa. Nah, atas jasa sekolah tertentu itu mungkin ini kan berarti kalangan tertentu. Iya, kalangan konglomerat ya. Iya, untuk ajas keadilan karena mereka mungkin dikasih fasilitas keluasan sehingga mereka bisa menyekolahkan anaknya di situ, maka ada kontribusinya lah. Ya, untuk negara ya gitu ya. Bukan untuk negara, nanti itu uang yang dia bayar PPN lebih itu untuk digunakan di sektor pendidikan yang lain. Oh iya benar-benar. Itu untuk kan sampai dengan SMA itu kan sekolah gratis. Benar-benar sekolah gratis tuh. Sampai dengan SMA sekolah tuh gratis. Dan sampai dengan tingkat perguruan tinggi itu beasiswa banyak. Kita ada LPDP, ada Bappenas dan semua beasiswa ada. Berarti ibaratnya kayak subsidi gitu ya? Iya, subsidi. Itulah salah satu peran pemerintah dalam hal mendistribusi pendapatan. Mendistribusikan supaya semua golongan, semua kalangan itu sama-sama menikmati. Iya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan poin-poin perubahan di tahun 2022 ini Mas Imam. Ya, berarti kalau ngomongin perubahan itu baik orang pribadi, badan, itu semuanya itu dapat dapat kena dampaknya gitu. Ya, cuman semuanya. ya ini untuk kemajuan kita semua ya, kemajuan betul, negara betul. gitu. Oke, berarti luar biasa ya undang-undang HPP ini. Kayaknya kita harus sama-sama memahami, belajar sejak dini juga ya. Dengan kita paham, kita sadar, maka kita jadi patuh. Betul. Apalagi ada program yang namanya PPS ya, program pengungkapan sukarela. Iya. Ya. Mungkin ini buat kawan pajak
saya mau ngingetin selain ada PPS, kita juga di awal tahun ini ada yang namanya pelaporan SPT tahunan, bener gak? Ya, bener ya? tahun 2021. Berarti kawan pajak harus lapor nih untuk yang terdaftar di tahun 2020 setiap ke belakang juga harus lapor. Ya. Jadi yang mesti disiapin supaya kawan pajak lapornya lebih nyaman, mungkin kawan pajak harus menyiapkan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2021. Karena ya seperti saya bilang tadi, lapor lebih awal itu lebih nyaman dan cepat. Nah, termasuk PPS ya, jika ada yang belum diungkapkan ya. Iya, silakan ungkapan dari program PPS yang berlakunya cuma 6 bulan, sangat singkat. 6 bulan ya. Jadi satu lagi untuk program PPS itu jika kawan pajak punya harta atau punya uang atau punya warisan ya yang belum diungkapkan di SPT tahunannya, itu silakan diungkapkan karena waktu cuma 6 bulan. 6 bulan tadi ya, 6 bulan. Nah, karena untuk wajib pajak ambil bela ini PPS ini ya kita siap support ya, support banget nih. Karena kelas pajak juga udah ada tadi dari hari Senin sampai Jumat gitu. Di hari Kamis itu Kanwil, maaf, hari Senin ya. Hari Senin itu Kanwil, Selasa dan Kamis itu kantor pusat, Rabunya KPP dan Jumatnya itu KP2KP dan full 1 minggu itu ada kelas pajak. Silakan kawan pajak atau join ikut di kelas pajak. Oke. Untuk itu mari semua kawan pajak khususnya yang ada di Kanwil Bela, mari kita ikut program PPS, kemudian hitung store dan lapor kewajiban pajak kita untuk SPT tahunan tahun 2021. Selain di kita nih, kita juga ada kering pajak ya untuk nanya-nanya ya Pak Isak ya. Betul. Nanti kawan pajak untuk kering pajak bisa hubungin nomor 1.500-200 atau juga bisa DM akun sosial media yang ada di masing-masing unit kerja gitu. Kalau di kita ada pajak Bengkulu Lampung. Nah, kawan pajak bisa nanya atau DM di sana untuk informasi lebih lanjut. Oke, mungkin sekian ya podcast kita hari ini ya, Isak ya. Mungkin untuk kawan Bela kita cukupkan di sini podcastnya. Semoga kawan pajak yang ada di Bengkulu Lampung makin paham dan mengerti mengenai kewajiban perpajakannya. Dan jangan lupa lapor SPT tahunan. Iya, jangan lupa lapor lebih awal. Oke, sekian ya Mas Isak. Ya, mungkin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.